Alhamdulillah pemirsa Haja TV, di segmen ketiga ini, segmen terakhir, kami masih memberi kesempatan kepada pemirsa untuk telepon interaktif, untuk bertanya lewat WA, juga bertanya lewat SMS. Kami tunggu Ramadan dan Iktikaf. Ya, kita tunggu ya. Sambil juga kita ingin katakan bahwa tujuan iktikaf ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena manusia ini akan terhapus dosanya kalau mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka itu ria, ujub, takabur, kan tidak mau berdoa, tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa itu terus bertambah, bertumpuk-tumpuk. Jadi beriktikaf juga bagian daripada meminta ampun kepada Allah. Di dalam iktikaf itu kita boleh istighfar, minta ampun dengan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jadi iktikaf itu termasuk mengqama Ramadana juga ya. Barang siapa menghidupkan, mendirikan, memakmurkan bulan Ramadan itu karena imanan wa ihtisaban, dan karena mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa kita yang lalu. Jadi besar pahalanya karena diampuni dosa. Kalau kita tidak berdosa, ya, seperti seorang yang tidak punya utang. Orang yang tidak punya utang itu merdeka hidupnya, tidak takut kepada siapapun, karena dia itu tidak berutang. Ya. Dia gagah dan perkasa, pergi kemana-mana dengan jiwa yang merdeka. Orang tidak punya utang. Begini juga manusia yang tidak punya utang dengan Allah, tidak berdosa karena selalu istighfar, selalu meminta ampun. Orang itu gagah perkasa, berwibawa, bersemangat. Ya. Kadang-kadang usianya sudah sekian tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi tidak bisa dikalahkan dengan anak muda yang berusia 40 tahun, 50 tahun. Karena orang yang banyak dosa itu kehilangan semangatnya. Orang yang banyak utang itu kehilangan semangatnya. Misalnya kita berutang pada seseorang, kita akan menghindari orang itu kalau kita belum membayar hutang. Tapi kalau kita tidak berutang kepada orang itu, enggak problem. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Itu kan, jadi bersemangat. Begitu juga sebenarnya banyak manusia ini yang patah semangat karena banyak kali utangnya. Tidak salat 5 waktu, itu berutang terus menerus dengan Allah ya. Maka orang yang taubat itu harus wajib mengqadha salatnya itu. Orang yang tidak berpuasa juga akan malu dengan Allah. Maka orang itu tidak bersemangat juga hidupnya. Apalagi ketika dia menjauhi Allah, ada makhluk yang mendekatinya. Siapa yang mendekatinya? Setan. Jadi setan terkutuk akan mendekati orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang membuang masjid di akhir Ramadan, orang-orang yang pergi ke mal berhari-hari, padahal sekedar untuk membeli pakaian, nggak usahlah 10 hari. Ya. Pergi aja 2 hari, harus lengkap kita beli. Nah, ini jangan 10 hari, kecuali pedagang. Kalau pedagang silakan. Ini, memang mereka tidak mungkin di masjid. Mereka mencari nafkah, mencari rezeki yang halal, berdagang di pasar, itu boleh. Tetapi kalau kita bukan pedagang, untuk apa menghabiskan siang malam di masjid ya. Pemirsa Haja TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Anda mendapat Lailatul Qadar yang serius ya, yang serius beriktikaf di akhir Ramadan ini akan mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ada kemungkinan dalam bentuk materi, tapi ada kemungkinan dalam bentuk rohani.
Kalau saya lebih cenderung memahami Lailatul Qadar itu dalam bentuk rohaniyah. Ketika kita serius, bersungguh-sungguh, ya, memuji Allah, ya, Allah akan menambah keimanan rohani kita, menambah keimanan, menambah ilmu, menambah kebaikan akhlak kita, menambah takut kita kepada Allah, menerima doa-doa kita. Lalu Allah memberi juga hidayah kepada orang-orang sekeliling kita. Apakah istri kita, anak kita diberi hidayah oleh Allah karena sudah kita minta di dalam i'tikaf itu. Jadi bukanlah Allah menurunkan emas untuk orang yang mendapat Lailatul Qadar, ya. Bukan ketemu Nabi Khidir, aulia ini, aulia itu. Memang ada pemahaman seperti itu, ada pemahaman seperti itu, terutama kalangan sufi, ya. Kalangan sufi begitu, pemahaman mereka terhadap Lailatul Qadar. Tetapi pemahaman yang realistis adalah pemahaman syariah, ya. Ketika seseorang mendapat Lailatul Qadar, mereka itu akan disayangi oleh Allah, akan diberi kesehatan, akan diberi selamat dalam rumah tangganya, tidak cekcok rumah tangganya, anak-anaknya cerdas, karena sudah mendapat Lailatul Qadar bagi hamba itu. Kita memang menyaksikan itu. Misalnya ada keluarga muda, sejak muda setelah kawin itu mereka itu hidup beragama. Jadi istrinya baik, beragama, suaminya baik. Ternyata dari tahun ke tahun rezekinya mudah, ya. Anak-anak mereka itu cerdas, mereka itu sangat baik dalam masyarakat, dimuliakan oleh masyarakat. Itu adalah Lailatul Qadar yang mereka temukan setiap tahun, yang mereka dapatkan setiap tahun. Tetapi ada keluarga muda tidak kawin, tidak mendasarkan diri kepada ketakwaan. Enggak salat 5 waktu, istrinya juga tidak salat, jilbab pun pura-pura, hanya jilbab kalau pergi ke pasar, itu pun nampak anak rambut dan sebagainya. Di rumah itu tidak pernah mereka memperdalam ilmu agama. Jadi hidup mereka itu sangat sekuler. Kadang-kadang terlibat narkoba sang suami itu misalnya, ya. Ternyata dari tahun ke tahun kehidupan mereka semakin hancur, sering broken home, berkelahi, berkali-kali hampir cerai. Kemudian orang tua menyatukan mereka lagi. Sudah 2 anak, 3 anak, tidak pernah damai, tidak pernah nikmat, tidak pernah kebahagiaan, ya. Jadi karena mereka mendirikan rumah tangga itu bukan berdasarkan agama. Sangat banyak kita lihat itu. Itulah orang-orang yang tidak serius dalam beragama. Kalau kita serius dalam beragama, artinya kita mendirikan keluarga berdasarkan syariah. Hasil dari syariah itu adalah ketakwaan. Orang-orang yang takwa, keluarga yang takwa akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pantau. Adakah yang bertanya lagi? Belum ada. Aneh kali hari ini nggak ada. Nggak apa-apa. Yang hari-hari yang lalu ada. Alhamdulillah, pemirsa JTV, kita sudah masuk itu kulminan nar 10 terakhir, yang artinya kebebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga semuanya, ya. Karena nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang paling agung adalah nikmat masuk surga. Alhamdulillah masuk SMS, ya. Assalamualaikum Ustadz yang mulia.
apa benar yang membatalkan puasa itu apabila makan minum yang tertelan aja yang masuk ke dalam tenggorokan? Yang batal kok di mulut aja, enggak batal apa benar? Ini dari hamba Allah, tidak ada nama ya. Jadi bagus juga ya. Dari nomor telepon 082741018999. Ini nomor yang tidak perlu dirahasiakan ya. Benar, kita boleh mencicipi makanan, misalnya ibu-ibu memasak di rumah. Apakah ini sudah asin atau tidak asin? Atau masam gitu kan. Diambil sedikit, ditaruh di lidah, kemudian terasa sudah pas misalnya. Atau kurang air, asin, ditambah air supaya tidak asin, atau masam, itu masih dibolehkan. Yang membatalkan puasa apabila dia menelan kuah itu. Betul seperti itu. Tadi boleh mencicipi makanan di lidah kita untuk kita rasakan apakah sudah baik, sudah pas, itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih saudara kami yang tidak menulis nama ya. Ya. Terima kasih walaupun satu orang. Kita harapkan lagi sekarang. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Saya lihat di WA ya, siapa tahu ada. Nampaknya sudah ada di WA. Iya. Dari Yusril Bambi. Oh. Saya pikir dari Yusril Hendra Mahendra. Yusril Bambi. Assalamualaikum Ustaz. Ini tidak ada kaitannya dengan tema Ustaz. Saya ingin bertanya. Palestina dikepung oleh pasukan Israel. Israel sangat marah. Kenapa negara-negara Islam yang ada sekitar Palestina itu tidak membantu Palestina? Sedangkan kita yang jauh dengan Palestina, kita membantu Palestina. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam. Yusril. Yusril Bambi ya. Mungkin Yusril dari Bambi PD ya. Tinggal di mana Aceh mungkin ya. Jadi masalah Israel dengan Palestina itu masalah klasik. Sudah 80 tahun mereka berperang. Tapi berperang itu tidak kalah dan tidak menang ya. Tetapi setiap tahun Israel menjelang bulan Ramadan atau bulan Ramadan membunuh rakyat Palestina. Kira-kira sekitar 1.000 orang sudah cukup. Kemudian tidak mereka bunuh lagi. Ada tujuannya. Karena 8 juta rakyat Palestina itu tanggung jawab Israel. Sedangkan Israel tidak mampu memberi makan mereka. Jadi Palestina itu tidak merdeka di bawah negara Israel. Cuma diberi hak otonom gitu. Negara setengah tiang. Negara tidak diakui oleh PBB, yang diakui oleh PBB adalah Israel. Jadi Israel sangat cerdas. Israel itu tahu kalau mereka mengganggu Palestina, orang-orang Islam itu membantu Palestina, ramai-ramai membantu Palestina. Dengan demikian Israel itu Israel itu tidak usah membantu Palestina karena sudah ada saudara-saudaranya orang Islam yang membantu Palestina. Dengan demikian ekonomi Israel terbantu. Itu politik Israel saja. Memang orang Islam tidak salah membantu Palestina karena kita sama-sama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang beriman itu bersaudara. Jadi kita tidak salah membantu Palestina. Tapi yang salah adalah negara-negara Islam yang kaya raya. Itu Qatar sangat kaya tuh. Begitu juga Uni Emirat Arab, Arab Saudi sangat kaya. Libya, negara-negara minyak, Iran. Tidak pernah mereka bantu Palestina.
Indonesia juga tidak pernah, hanya rakyatnya yang membantu. Kalau negara mana ada. Jadi sebenarnya membantu Palestina itu adalah membantu Israel juga, supaya Israel itu tidak terbeban untuk memberi makan rakyat Palestina, tanggung jawab mereka. Karena menurut PBB Palestina itu adalah Israel. Jadi itu politik Israel. Kita orang Islam tidak berpolitik, akhirnya bodoh. Seharusnya kita rame-rame harus bersatu, berperang melawan Israel. Israel itu akan kalah. Kalau Amerika, Inggris berpihak kepada Israel, kita putuskan hubungan dengan Amerika. Kita putuskan hubungan dengan Inggris. Jadi saya memang kritis sedikit, karena saya orang sejarah, saya sarjana sejarah. Saya membaca sejarah. Jadi setiap bulan Ramadan mereka membom sedikit beberapa kampung supaya umat Islam emosi, supaya umat Islam memberi dana untuk membantu Palestina, termasuk kita di Aceh. Tapi yang beruntung Israel, mereka bisa mengurangi APBN-nya untuk mengurangi bantuan ke Palestina. Bayangkan setiap bulan, setiap hari tidak putus-putus orang mengunjungi Masjidil Aqsa, ya, yang sudah Israel kuasai di Baitul Maqdis itu. Bukan paspor Palestina, nggak ada paspor Palestina, paspor Israel yang kita gunakan. Nah, karena memang Palestina itu bagian dari Israel menurut PBB. Menurut PBB, malah di globe bumi itu yang bulat itu tidak ada Palestina, Israel, negara Israel ditulis. Cuma yang kita buat di Indonesia ini, negara-negara Islam juga mencantumkan Palestina, tidak ada Israel. Tapi yang sah menurut PBB, Palestina yang tidak ada, negara Israel itu. Jangan gara-gara saya nanti kita tidak membantu lagi Palestina. Bantu saja. Apalagi ada syekh-syekh Palestina yang dikirim ke Indonesia, ke Malaysia, kemana-mana untuk mencari donatur. Dan di Aceh juga ada anak-anak Aceh yang menjadi pembantu. Mereka keliling seluruh Aceh. Misalnya pemerintah Abdiya kemarin membantu berapa itu 80 juta ya. Jadi sah-sah saja, jadi sedekah. Ya. Nah, kalau saya jawab seperti tadi juga benar. Bukan mengajak orang untuk tidak membantu Palestina. Nah, tetapi bantuan-bantuan yang sedikit itu hanya menguntungkan Israel. Nah, yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina sebenarnya bukan bantuan materi itu. Yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina, kita umat Islam harus mampu mengusir Israel dari tanah Palestina. Kita harus mengambil kembali Masjidil Aqsa itu, masjid suci yang ketiga bagi umat Islam. Kita heran, pangeran-pangeran dari Arab itu hanya memperturutkan hawa nafsu, membangun gedung-gedung sangat tinggi mencakar langit, seperti pemerintah Qatar itu, juga Abu Dhabi, juga Kuwait, juga Bahrain. Mereka bersenang-senang membuat surga di Timur Tengah itu, tapi mereka tidak mau membantu Palestina, takut mati, tidak mau berani berperang melawan Israel. Jadi kita kritik sedikit nih, ya. Karena kita tahu rupanya penguasa-penguasa Arab sekarang itu penguasa yang cinta dunia, takut mati, tidak mau berperang melawan Israel. Padahal jumlah orang Israel itu sangat sedikit, sekitar 6 juta. Di Palestina, di Israel 6 juta, tapi mereka ada sekitar 8 juta di Amerika, Inggris, Jerman, Perancis. Nah, mereka orang-orang yang sangat kaya mengirim uang ke Israel. Nah, ini realitanya. Maka yang penting jujur, ya. Jadi dana yang mereka kumpulkan untuk Aceh, dari Aceh, itu harus sampai ke rakyat Palestina. Kalau ada di antara mereka panitia-panitia itu korupsi,
neraka tempatnya. Orang Aceh itu dapat pahala memberi sumbangan. Tapi panitia kalau tidak jujur, tidak mengiring kepada Palestina, memperkaya diri, neraka tempatnya. Anda sudah mengumpulkan dana dari rakyat Aceh, Anda bertanggung jawab supaya dana itu betul-betul sampai ke rakyat Palestina. Nah, itu yang kita harapkan. Baik pemirsa Aceh TV, ya, barangkali waktu sudah hampir meninggalkan kita. Masih beberapa menit lagi. Kita sudah masuk dari Tarmidhi Bay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah kalau kita tidak intikaf, misalnya kita wartawan Ustaz, nggak ada waktu untuk intikaf. Kita berjuang mencari nafkah, membuat berita, membela kebenaran. Apakah kita dapat pahala intikaf? Wassalam Tarmidhi Bay. Oh iya. Baik Tarmidhi Bay. Iya, karena Anda wartawan, anak buah orang lain, diberi tugas, Anda harus menyetor berita setiap hari, misalnya 2 berita. Anda tidak punya waktu untuk intikaf, itu tidak dianjurkan Anda intikaf. Jadi tugas Anda sebagai wartawan itu lebih mulia ketimbang Anda berintikaf, nanti Anda dipecat di kantor. Begitu. Ini ibadah sunat Tarmidhi Bay, ibadah sunat. Bukan hanya kepada wartawan, juga misalnya kita ini kru televisi ada tugas, kita nggak sempat berintikaf. Jadi bekerja sebagai kru televisi itu lebih mulia daripada kita intikaf. Begitu juga dengan security di kantor-kantor itu. Enggak usah intikaf, nanti dipecat. Jadi tugas sebagai security menjaga keamanan itu lebih utama ketimbang ibadah sunat. Demikian di dalam agama itu. Jadi jangan mendahulukan yang sunat ketimbang yang wajib. Mencari nafkah itu wajib. Mencari nafkah wajib, bekerja itu wajib. Wajib kita cari rezeki. Tetapi ibadat itu banyak yang sunat. Tapi ada sunat-sunat abad, sunat penting. Ada sunat mendekati wajib, itu tidak boleh kita tinggalkan. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna bagi kami dan semua pemirsa Aceh TV. Terima kasih kepada semua yang telah mendengar, menyimak. InsyaAllah besok kita berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.